warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Syafatin, mahasiswi Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas buku bacaan, yaitu buku bacaannya adalah Sayyidah Aisyah. Ya, dalam buku ini karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Butti. Buku ini berisi 227 halaman yang diterbitkan oleh penerbit PT Serambi Semesta Distribusi. Ya, baik ya, langsung saja saya akan mengulas isi dari buku bacaan Sayyidah Aisyah. Dalam buku ini berisi beberapa tema yang diajukan, dan tema ini menurut saya sangatlah menarik. Bukan saja menceritakan tentang kisah hidup Sayyidah Aisyah dan Rasulullah, namun di sini berisikan tentang pendapat-pendapat atau sanggahan dari sang penulis terkait tentang informasi-informasi negatif yang ditulis oleh penulis kontemporer Yahudi terkait dengan Sayyidah Aisyah dan Rasulullah. Seperti contoh di sini ada tema jawaban atas kritik terhadap perkawinan ini. Jadi dalam buku ini mengulas jawaban dari komentar kaum penulis kontemporer Yahudi yang menyatakan bahwa perkawinan Sayyidah Aisyah dan Rasulullah itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam tulisan ini penulis menyatakan bahwa pernikahan Rasulullah SAW bersama Sayyidah Aisyah bukan merupakan hasrat keinginan nafsu dari Rasulullah untuk menikahi seorang wanita berusia 9 tahun. Dalam hal ini Rasulullah SAW mendapatkan sebuah mimpi dari Allah untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anhu. Dalam mimpinya dia bertemu selama 3 kali di dalam mimpi, dan malaikat Jibril pun mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah merupakan istrinya Nabi Muhammad SAW. Dan dalam buku ini pun menjelaskan tentang silsilah keluarga Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah ini merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman. Dia itu dari kecil sudah diajarkan tentang Islam. Dia itu juga seorang wanita yang sangat luar biasa, teman-teman. Dia itu sangat fasih dalam berbahasa, dan daya ingatnya itu sangatlah luar biasa, sangatlah tajam. Dia sering ikut Rasulullah, mendampingi Rasulullah dalam sebuah pertemuan. Rasulullah sering mengajaknya dengan tujuan agar semua apa yang dikatakan Rasulullah dapat diingat Aisyah dan kaum muslimat bisa menjadikan rujukan semua persoalan itu kepada Sayyidah Aisyah. Jadi ketika Rasulullah tidak berada di Madinah ataupun di mana, kaum muslimin di Madinah bisa mengaju pertanyaan ke Sayyidah Aisyah, seperti itu. Dan buku ini pun teman-teman menceritakan peristiwa yang sangat menyakiti hati Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah difitnah oleh kaum Yahudi tentang perselingkuhannya dengan sahabat Nabi, yaitu Sofwan. Jadi ceritanya gini, pas Aisyah itu sedang ikut Rasulullah berhijrah terus kembali ke Madinah, Aisyah tertinggal oleh pasukan-pasukan kaum
muslimin. Jadi dia itu sedang mencari perhiasannya yang jatuh, dan akhirnya Aisyah tertinggal dan diselamatkan oleh Sofwan. Dia menawarkan tunggangannya sehingga Aisyah pulang ke Madinah bersama Sofwan. Namun ada seseorang yang mengabarkan perselingkuhan antara Sofwan dengan Aisyah, sehingga semua berita mengenai Aisyah tersebar di seluruh Madinah, sehingga terdengar Rasulullah, dan Rasulullah pun merasa tersakiti akan kabar berita tersebut. Dan akhirnya Rasulullah mendatangi rumah Aisyah, bertemu dengan keluarganya dan menanyakan tentang peristiwa tersebut. Namun akhirnya Allah pun mengeluarkan wahyunya kepada Nabi Muhammad bahwa Sayyidah Aisyah tidak bersalah karena dia itu difitnah oleh kaum Yahudi tersebut. Dan seperti yang kita tahu, Sayyidah Aisyah mendapatkan gelar kekasih Rasulullah karena dia adalah istri teristimewa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang kita tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak istri, namun dia mengistimewakan Sayyidah Aisyah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apakah engkau akan mencintai apa yang saya cintai? Dan Fatimah menjawab, tentu ayah. Lalu siapa orang yang engkau cintai? Rasulullah menjawab, orang yang saya cintai ada di sana. Dia menunjuk jari telunjuknya ke Aisyah. Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah sangatlah mencintai, sangatlah menyayangi Sayyidah Aisyah. Kenapa demikian? Seperti yang kita tahu, Sayyidah Aisyah memperlakukan suaminya dengan sangatlah istimewa. Dia merawat Rasulullah itu dengan senang hati, dengan sukacita, dan dengan layaknya seorang istri kepada suaminya. Dan pada saat detik-detik wafatnya Rasulullah pun, Rasulullah menginginkan dia agar dirawat, agar tinggal di rumah Sayyidah Aisyah. Padahal waktu itu bukan giliran Sayyidah Aisyah, giliran Sayyidah Aisyah untuk bersama Rasulullah. Kalian kan juga tahu kalau misalkan Rasulullah itu tinggal di rumah istrinya itu terjadwalkan, ya kan? Itu bukan pas di jatahnya Sayyidah Aisyah, namun Rasulullah menginginkan agar dia dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Dan akhirnya istri-istri yang lainnya pun mengizinkan Rasulullah tinggal di Sayyidah Aisyah. Dan di situ Sayyidah Aisyah merawat Rasulullah dengan senang hati. Dia menyediakan apa yang dibutuhkan Rasulullah sampai dia pun wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Dan akhirnya Sayyidah Aisyah merasa sedih dan Rasulullah dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Jadi seperti itu cerita dari perjalanan Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah. Masih banyak yang belum saya ceritakan di dalam buku ini karena masih banyaknya cerita yang ditulis penulis dalam buku ini. Buku ini sangat rekomendasi banget untuk kita baca, untuk muslimah-muslimah yang ada dimanapun, silakan dibaca. Di sini sangat banyak ilmu yang dapat kita peroleh dari Sayyidah Aisyah. Terima kasih telah menonton video sampai terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.